Mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Dari mahasiswa. Tapi Hei, hari ini bukan tentang sekedar pasar. Beli beras 5 kg dulu. Merek apa? Menang kupang ada kok. Menang kupang 5 kilo 85.000 kakak. Awal kumaha. Memang bahan pokok ada naik nona. Kalau baru pajak ada bekas naik. Ini harga tuh ikut naik semua. Ya, ketemu ambil yang SPHP sah. Yang SPHP 65 ya. Ah, itu tadi. Oke. Woi kembali harga beras naik kan, apa nafas kayak mati. Oh, doni sampai kita pun uang, kan uang ini sudah balik. Uang pos, uang makan, apa lagi uang bensin. Saya ada tempat motor. Itu sumpah iya dulu atau mau rokok. Rokok kau baju balas seberapa lagi? Daripada kata begini terus, mending kita pilih masa. Oh, nama model di mana? Kata di kantor DPR ya. Oh, Nelson. So, kan usul kita di gubernur sah. Ini mah Oh, karena selain di kantor Apa ya? kemana? Lebih sampai besok belum? Belum ada. Itu juga sangat-sangat gila dari tata. Anak masih gocok kok. Oh, itu update ke Vivi. Udah baru setengah mati dari berita. Parsetan, ada di situ sudah. Itu viral tuh. Ada udah ibu sini pas berbuka ada. Masih pada kok? Oh. Baru saya di pos untuk dia lalu. Gila, apa nih? Pajak. Jangan-jangan ini kan baru ada pajak. Tapi sesuatu kenapa dia setengah mati cari baik kan? Ya jujur pajak naik orang baik. Oh, fix sudah. Terus yang mas kak? Apa yang akan kita lakukan dengan peringatan darurat yang tersebar di media sosial, Pak? Itu masalah inflasi, biar uang yang berurusan dengan hal seperti itu dong. Bagaimana dia main selalu berubahnya? Kalian? Nah, ini baru membahas. Terus saya sudah Pak, kita tanya ini menyangkut dengan perubahan undang-undang. Apa salahnya kan kiamat semakin kuat toh. Ini apa harus dilihat kepada rakyat. Dengan mengubah undang-undang agar rakyat resmi bisa mendapat perubahan yang lebih, itu yang bapak sebut dengan lebih dengan rakyat. sudah su. Bosan saya kau susah dulu, baru ngomong. Sudah ada pun ngomong di atas ini. Besok kasih tahu bosan tuh, kalau dibayar itu masuk. Pada rapat nanti hanya bosan saya dapat tolak. Sudah ada penjaminan. Kamu lihat emang ada di foto. Kamu mau jelaskan? Undang-undang itu gila sih. Kepala sakit, bisa jelas tuh. Itu sangat-sangat emosi deh itu Pak. Halo, selamat pagi. Iya. Apakah ada berita yang kita siarkan pada pagi hari ini? Ada tentang pajak. Apakah kita sudah siap? Sebenarnya. Oke, baik. Kalau begitu, jangan lupa siapkan naskah tentang RUU TNI. Iya Pak. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Nah, asal ini gila. Lu mau ngomongin kasih gila nih dong gila nih. Lebih gila. Lu musuh orang jadi babu dulu. Susah. Lu ada tidak itu. Asal kok teman yang bakat gila kan? Lu di sana mana? Bagaimana? Nanti meja juga. Selamat pagi pemirsa. Kita baru saja mendapat kabar hangat mengenai adanya usulan perubahan Undang-Undang TNI. Saat ini sedang ada dalam tahap pertimbangan oleh anggota MPR. Undang-undang yang akan diubah diantaranya adalah TNI dapat memegang tugas jabatan sipil dan ikut berurusan dalam pengamanan dan pemerintahan dalam negara. Sidang MPR akan diselenggarakan sesegera mungkin. Kutip salah seorang anggota DPR yang kami wawancarai.
Pantau terus kelanjutannya di Elpos News. Mah, udah sana di mana kalau? Awi, berita sekarang cuma mbak aneh-aneh saya. Nanti dia sumpah maju-maju nih. Nah, maksudnya nih, tentara bisa bilang dengan sipil ya? Kok mati sama demokrasi? Waduh, bisa kali juga sih dewasa. Kau kan juga suka belajar dari masa lalu. Oh, makanya nih. Ya, mari tutup-tutup. Terus buat apa? Lu suruh dengar berita kok belum? Oh, kata udah nonton nih. Lu ke mana? Ay, kata soalnya bisa dibiarkan kalau begini nih. Besok kata adakan gelar ASI besok. Ini bukan soal undang-undang, ini soal demokrasi ya. Tapi kau harus pastikan dulu, jangan sampai masyarakat belum paham baru takut ikut ketum suara nih. Petra, aspirasi itu penting, tapi jangan sampai hanya marah tanpa arah sah. Ajak masyarakat diskusi gitu, bukan sekedar turun jalan sah. Benar ya, makanya ini besok kota ada diskusi di kampus supaya mahasiswa dengan rakyat tuh bisa bersatu. Kalau memang untuk kebijakan bersama, kita dukung sih, tapi jangan terlalu anarki ya. Besok bosan lo ikut ya. Kau pamit supervisi. Hati-hati. Jadi bimbingnya Baru-baru gue dengar, ini pihak ketua datang dari pihak Kemendikbud, yang baru-baru dia mau tuh, dong ada bilang memang stabilitas akademik. Ini bukan ancaman biasa nih. Ini ancaman politik. Tombol takut. Bungkam. hanya kalau diturun ketong kena dia orang ketong pun nasib kira-kira kemana. Kau harus hati-hati, tapi kau semua lemari. Kau hanya bilang kau konstitusi sah, susah kasih kampus. Sampai ke anak-anak. Anak-anak, saya cuma mau menyampaikan beberapa nama kalian dikumpulkan oleh ketua. Ada yang mengaku sebagai intern dan meminta akses CCTV kampus. Lihat, kamu sudah masuk. Kampus bukan tempat bebas lagi. Kalian harus pintar, bukan mundur, tapi bergerak dengan taktik. Jangan sampai mereka punya alasan untuk mencap kalian sebagai radikal. Michael, Ian, Carlos, Bonita, bisa bicara sebentar. Anak-anak bisa bicara sebentar. Bisa Pak. Saya paham, kalian punya idealisme, tapi kalian sedang dipantau. Saya sendiri ditelepon langsung oleh para pihak kementerian. Mereka meminta mahasiswa pengasuh dikenai sanksi. Pengasuh Pak, kami menyampaikan aspirasi secara damai. Saya tahu, tapi kalian juga tahu bagaimana sistem ini bekerja. Saya disuruh memberi surat peringatan akademik pada kalian. Kalau itu surat memang kirim siapa, tapi jangan harap kami akan diam. Ini bukan tentang ketong sah. Kalau ini hari ketong tunduk, kampus bukan lagi tempat berpikir tapi tempat untuk takut. Saya akan menunda surat ini. Tapi tolong jangan adakan sanksi besar dan lagi dalam waktu terdekat. Dong takut karena suara kita makin besar. Iya, hanya sekarang ketong harus pintar. Sekarang bukan cuma di jalan sah. Kita harus main di ruang-ruang diskusi, forum ilmiah, media sosial. Oke, katong susun strategi, forum rakyat kampus, katong undang dosen, alumni, masyarakat sipil, katong buka data pasal-pasal bermasalah, katong undang pers. Kalau mereka ingin bungkam lewat dari tekanan, kita menjauh dengan terang. Bosong diam sa. Saudara-saudaraku, hari ini bukan tentang sekedar pasal. Ini tentang arah negeri kita ke depan. Kita tidak anti militer. Kita ingin mereka berada di tempat yang semestinya. Demokrasi harus dijaga oleh sipil yang berdaulat. Kalau ini hari kotong diam, besok hak rakyat akan diambil begitu saja. Ini hari kotong berdiri untuk besok yang lebih baik. Ini baru-baru anak fisik ada apa kabar? Kalau ada pasal tambahan yang kemungkinan tentara akan duduk di lembaga pengawasan tanpa proses sipil. Ini tambah parah nih. Ajak media ketong harus sampaikan ini sekarang gitu. Sore
sore ini kita melihat ada perkelahian antara massa mahasiswa dan juga pengusaha-pengusaha kecil yang meminta untuk menurunkan harga dan menolak RUU TNI. Mari kita wawancara salah satu dari mereka. Dengan siapa kami berbicara? Dengan Kak Glenn. Bisa kamu soroti apa yang poin apa yang kalian ambil dalam revisi kali ini? Jadi kami tolak pasal-pasal yang memberi ruang terluas para militer di ranah sipil, tanpa pengawasan, tanpa transparansi, dan tanpa batas waktu. Ini bukan reformasi militer, tapi ini langkah mundur. Baik, terima kasih Glenn untuk hasil wawancaranya. Pak Luis, kami ingin damai. Kalian mau bapak melihat pendekati. Jangan bergerak tanpa instruksi. Kita ini bukan penjaga ego, kita ini penjaga demokrasi. Siap, salah. Ini, saya akan sampaikan kepada para pihak DPR ada permintaan untuk perwakilan mahasiswa masuk ke ruang audiensi. Kami siap, Pak. Tapi semua harus transparan, terbuka, dan bisa disaksikan publik. Saya pastikan, tapi janji saya satu, jangan bakar harapan masyarakat dengan adanya kekerasan. Kami bukan pembakar, Pak. Tapi kami menyala api nurani. Hari ini suara dari jalanan tak hanya datang dari mahasiswa, tapi juga dari rakyat. Mereka tak hanya menolak RUU, tapi menuntut arah demokrasi yang jelas. Saksikan terus kelanjutannya di Elpos. Lu kemarin pulang ke lapangan? Oh betul. Dong terlalu ricu kan kemarin. Lo minta belum postres ini lo minta untuk masuk ke ruang rapat. Masih tuh mau masuk ke ruang aspirasi? Orang masuk kayak nanti pasti itu waktu itu kalau apa sih bisa. Apa yang kata doi banyak dari tua sih. Selamat. Kok bapak suka nasuap? Lu suka nasuap? Oh betul itu apa ya? Betul terima itu uang haram mas membayar. Beta juga bisa menerima. Langit yang dengan embel-embel yang pembayar. Selamat. Ya, bagaimana sih? Ya begini Pak, kemarin ini saya turun ke lapangan. Masyarakat ini mahasiswa meminta untuk masuk ke ruang aspirasi dan ruang rapat. Jadi kemana Pak? Dengan mengizinkan mahasiswa untuk masuk ke ruang aspirasi rakyat, kita bisa mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Betul ini pemerintah, betul lebih berhak daripada dong. Dong tuh betul-betul, betul masih lebih dong. Soalnya bisa sampai dong musim maunya dong buat begitu. Betul lebih berhak daripada dong. Soalnya bisa begitu Pak. Katong di sini nih Pak, karena dong. Katong di sini karena dong pilih katong. Kalau dong sampai pilih katong, katong akan di sini juga Pak. Soalnya bisa, katong harus mendengarkan dong aspirasi dulu. Masuk, bro. Kita kalau banyak memikirkan dong, untuk yang gimana daripada dong. Usah kalau untuk sekarang. Masuk kalau sekarang kasih. Masuk kalau. Dan dengan mayoritas suara, DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Meski sempat terjadi gelombang protes, pemerintah menyatakan ini sebagai langkah strategis nasional. Mereka sahkan undang-undang, tapi kami sahkan kesadaran. Kami belajar, demokrasi bukan soal menang satu kali, tetapi bertahan di setiap gelombang.